Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Suara Yu Chen bergema di antara langit dan bumi. Su Yi awalnya tidak ingin memperhatikannya, tetapi dia segera bergerak di dalam hatinya dan segera berhenti. Dia memunggungi kerumunan dan berkata tanpa menoleh, "Kapan kamu keluar?" Suara polos Yu Chen yang berair terdengar lagi 3 bulan kemudian. "Selama kamu memblokir pedangku, kamu akan selesai." Begitu Su Yi mengucapkan kata-kata ini, penonton terdiam dan seluruh penonton tercengang. Ini jelas merupakan kehormatan besar dan pengakuan bagi sebagian besar kultivator di medan perang pertama yang diundang untuk bertarung oleh para pemimpin seperti Yu Chen. Dan Anda harus tahu bahwa sejak munculnya medan perang ekstrateritorial hingga saat ini, bahkan para pemimpin seperti Qin Suxin dan Ren Changqing tidak pernah diminta untuk bertarung oleh Yu Chen. Tapi sekarang, Su Yi tampaknya tidak menganggapnya serius, dan bahkan tampaknya meragukan kekuatan Yu Chen. "Saya sedang mundur dan tidak bisa melakukannya." Suara Yu Chen bergema di antara langit dan bumi. "Jika sesama Taois bersikeras pada tes ini, Anda dapat menunggu sampai saya meninggalkan bea cukai." "Baiklah," Su Yi berkata, dan telah melangkah ke puncak Dongsuan. Dan suara Yu Chen menghilang tanpa suara. Semua penonton naik turun. Kali ini, Yu Chen mencuri perhatian. Ren Changqing menghela nafas. Dia ingin sekali menemukan lawan yang layak. Kekuatan yang ditunjukkan Su Yi sebelumnya juga menggerakkannya, dan perang sedang mendidih di hatinya. Awalnya, dia berencana memilih 1 hari untuk pergi ke Su Yi untuk membahas Taoisme dan bersaing satu sama lain. "Saya tidak pernah memikirkannya, tapi Yu Chen yang memimpin." Untungnya, Yu Chen harus meninggalkan bea cukai dalam 3 bulan. Sebelum itu, ada banyak peluang untuk menemukan Su Yi untuk bertarung. Ren Changqing diam-diam berkata. Memikirkan hal ini, Ren Changqing tiba-tiba memandang Qin Suxin di kejauhan, dan bertanya melalui transmisi suara. "Rekan Taois Qin, beranikan diri untuk bertanya, dalam menghadapi pembunuhan rekan Daois Su hari ini, mengapa Anda menahan diri?" Sejauh yang dia tahu, kekuatan Qin Suxin jauh dari biasa-biasa saja seperti sebelumnya. Mata Qin Suxin dingin dan dia berkata, "Ada apa denganmu?" Dia berbalik. Sebenarnya, seperti dugaan Ren Changqing, dia selalu keberatan, bahkan jika dia diprovokasi oleh Su Yi, tetapi pada akhirnya, dia memilih untuk menahan diri. Ada 3 alasan. 1. Dalam situasi hari ini, dia dimanfaatkan oleh orang-orang dari golongannya sendiri. Ini membuatnya sangat marah, dan ketika dia menghadapi Su Yi, dia secara sadar melakukan kesalahan. Karena ini, bahkan jika Su Yi membunuh Ni Yunwen dan yang lainnya, Qin Suxin tidak merasa terlalu malu. Orang-orang yang ingin menggunakan dia sebagai pendekar pedang harus dikutuk. Kedua, dia tidak ingin menonjol. Baik Ren Changqing maupun Wen Xiuzhu ingin memanfaatkan situasi hari ini dan menggunakan tangan Qin Suxin untuk mengukur kekuatan Su Yi. Dia tidak akan pernah membiarkan pihak lain mendapatkan keinginannya. Ketiga, kekuatan Su Yi memang menakutkan, di luar imajinasi. Gadis arogan seperti Wen Xiuzhu tidak bisa menandingi kekuatan pukulan Su Yi. Ini juga menarik perhatian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Qin Suxin, yang tidak ingin sepenuhnya memusuhi Su Yi karena karakter yang tidak menarik di kampnya. Tidak ada uang. Oleh karena itu, Qin Suxin tidak melawan, tetapi memilih untuk bersabar. Tentu saja, selama Anda bisa menjadi pemimpin sebuah domain, tidak ada peran yang sederhana. Ren Changqing mengerutkan kening. Segera, dia menginstruksikan orang-orang di sekitarnya, "Kirim surat untuk memberi tahu kami semua di Nanhuoyu, mulai sekarang, siapapun yang berani menargetkan orang-orang di Dongsuanyu dan melakukan beberapa hal tercela, konsekuensinya adalah terserah mereka." Puncak-puncak Beiyuan. Sebelum rumah batu tempat Yu Chen mundur. "Kakak, saya benar-benar tidak mengerti, mengapa Anda menghentikan saya untuk mengambil tindakan sebelumnya." Wen Xiuzhu berdiri di depan rumah batu dan berkata dengan marah, "Tidak apa-apa sekarang, biarkan Su yang bermarga Su mendapatkan pusat perhatian." Di rumah batu, suara Yu Chen sejelas air keluar, "Kamu bukan lawannya." Wen Xiuzhu berkata, "Ini belum tentu benar. Ketika saya datang ke medan perang di luar wilayah,
saya menggunakan teknik rahasia saya untuk melarang 30% kultivasi saya. Selain itu, saya juga memiliki setidaknya 3 kartu truf. Kamu juga mengatakan di awal bahwa jika kamu bekerja keras, dengan kekuatan dan kartu trufku, aku bisa bertarung melawan keabadian alam semesta. Bagaimana mungkin aku tidak memenangkan nama keluarga Su? Yu Chen terkekeh dan berkata, Si Uzu, aku tahu detailmu, tapi jangan lupa, kamu punya kartu Hall, jadi rekan Taois Su mungkin tidak. Wen Xiuzu mengerutkan kening dan berkata, lalu bagaimana Anda memutuskan bahwa jika saya bekerja keras, saya pasti akan kalah? Pada pertarungan sebelumnya, dia memang dipukul mundur oleh pukulan Su Yi, tetapi dia berpikir dalam hati bahwa jika dia bekerja keras, dia mungkin tidak akan bisa memenangkan Su Yi. Yu Chen berkata, intuisi. Intuisi. Wen Xiuzu tercengang. Setelah saya meninggalkan Bea Cukai, Anda secara alami akan tahu kapan saya akan bersaing dengan Su Yi. Yu Chen berkata, saudari junior, dalam periode waktu berikutnya, Anda harus memperingatkan orang lain untuk tidak menyinggung sesama Taois Su itu lagi. Wen Xiuzu merasa semakin tidak bahagia di hatinya, dan berkata, saudaraku, apakah kamu juga setuju dengan aturan yang dia tetapkan? Aturan yang dia buat tidak ada salahnya, bahkan dia bisa disebut jujur dan lepas. Bagaimana saya bisa tidak setuju? Nada suara Yu Chen tenang, belum lagi, kami tidak punya dendam dengannya, paling banter, mereka hanya bisa dianggap sebagai pesaing di jalan. Omong-omong, Yu Chen tampak enggan berbicara lebih banyak dan berkata, silakan. Wen Xiuzu terdiam beberapa saat, lalu berbalik. Di dalam rumah batu. Lampu sisa seperti kacang, dengan cahaya berbintik-bintik dan bayangan. Kecuali futon tidak ada dekorasi, sangat sederhana. Ya Chen duduk bersila di atas futon. Pada saat ini, pemimpin alam abis utara, memegang batu giok hitam, berbisik di dalam hatinya, kalau begitu Su Yi apakah itu benar-benar menakutkan? Di telapak tangan, batu giok hitam sedikit bergetar, dan cahaya dan bayangan keemasan samar muncul. Kemudian, suara hangat dan lembut datang dari batu giok hitam, hanya kekuatannya, saya tidak tahu, jika Anda memainkan kartu truf. Omong-omong, suara hangat itu terdiam. Yu Chen tampaknya telah memahaminya dan berkata, kamu bukan lawanmu. Suara lembut itu berkata, tidak, aku akan mati. Debu bulu. Kali ini giliran Yu Chen yang terdiam. Untuk waktu yang lama, ada cahaya tajam yang melonjak di kedalaman matanya, semakin terang dan ganas. Pada akhirnya, sudut alis dan matanya menunjukkan makna yang menakutkan dan garang. Kemudian, dia menggosok ujung jarinya, senyum muncul di bibirnya, dan berkata, ini semakin menarik. 3 hari kemudian. Puncak Dongsuan, di dalam kuil. Oke, dalam waktu kurang dari sebulan, sesama Taois Jikong dapat memperbaiki jiwa, dan kemudian dia dapat membentuk kembali tubuhnya sendiri. Su Yi, yang sedang duduk bersila, menghela napas panjang. Di depannya, sekelompok cahaya berbentuk seperti kepompong ulat sutera digantung. Grup cahaya ditutupi dengan pola segel yang aneh dan padat. Ini adalah segel yang diringkas oleh bangunan misteri, dan sekumpulan obat ajaib yang menyehatkan jiwa dilebur dalam kelompok cahaya. Jiwa yang tersisa dari biksu pedang Jiekong dipelihara di dalamnya. Bagus. Jika bukan karena sesama Taois, akan sangat sulit bagi orang tua ini untuk membangun kembali jiwanya dalam waktu sesingkat itu. Kingxi Jianxian menunjukkan ekspresi bahagia. Su Yi menyerahkan bola ringan itu kepada Kingxi Jianxian, dan berkata sambil tersenyum, selanjutnya, terserah padamu untuk merawatnya. Kingxi Jianxian bergegas mendekat dan setuju dengan gembira. Su Yi berdiri dan berkata, aku akan berjalan-jalan di luar, dan omong-omong, mengumpulkan beberapa esensi roh Juxia. Berbicara, dia sudah berjalan menuju luar aula utama. Juxia Divine Essence adalah ciptaan kelas 1 di medan perang pertama, dan memiliki efek magis yang luar biasa pada budidaya orang-orang di alam Juxia. Tetapi dengan cara yang sama, ini sangat bermanfaat bagi kultivasi Su Yi, dan dapat dianggap sebagai sumber kultivasi yang langka. Tapi sebelum Anda bisa bertindak, seseorang datang berkunjung. Ini As. Teman Su, lama tidak bertemu. Es tersenyum dan menyapa.
Sui juga tersenyum dan berkata, sudah lama sekali. Di masa lalu, dia menduga bahwa Akai diubah oleh ulat sutra abadi yang sangat langka, yang memiliki kekuatan keabadian. Dan sekarang, setelah mewarisi pengalaman Raja ke-6 Ye, biarkan dia lebih memahami betapa istimewa dan terpisahnya pengalaman hidup Akai. Sebenarnya, Akai seharusnya diubah oleh ulat sutra abadi. Rumor tentang ulat sutra abadi penuh misteri. Bahkan Wang Ye, yang berdiri di puncak Immortal Dao pada awalnya, belum pernah melihat jiwa bawaan yang dibesarkan secara alami. Namun, Wang Ye telah melakukan perjalanan banyak era di dunia, dan telah melihat catatan tentang ulat sutra abadi dalam prasasti batu kuno di era penyihir. Dikatakan bahwa ulat sutra abadi, seperti anak ruang dan waktu, bertanggung jawab atas makna abadi, dan dapat terus-menerus terlahir kembali di tengah kehancuran. Seperti abadi. Dengan kata lain, bahkan jika Anda membunuh ulat sutra abadi, jiwa bawaan ini dapat membalikkan hidup dan mati dan hidup kembali. Wang Ye juga tergoda untuk menemukan ulat sutra abadi, mencoba mendapatkan kekuatan abadi yang dikuasai oleh ulat sutra abadi. Sayangnya, Wang Ye gagal mendapatkan keinginannya. Setelah sedikit menyapa, Sui mengetahui bahwa Akai telah tiba di medan perang pertama sejak pertama kali medan perang luar dibuka. Di masa lalu, saya telah menjelajahi keberuntungan di kedalaman gurun berdarah. Saya datang ke sini kali ini untuk meminta rekan-rekan Taois untuk membantu saya mendapatkan keberuntungan itu. Setelah menyapa, Akai mengutarakan niatnya. Sui bertanya dengan penuh minat, keberuntungan apa? Akai mengedipkan matanya yang indah, dan tersenyum misterius, artefak ilahi kacau yang lahir di sumber Sunyan Xianlei. Ketika tiba di tempat itu, rekan-rekan Tao akan mengetahuinya sekilas. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan sesama Taois Bai membantu. Setelah kita mendapatkan keberuntungan ini, kita akan mendapatkan setengah poin. Sui berpikir sejenak dan setuju. Pada hari yang sama, Sui dan Akai meninggalkan puncak Dongsuan. Pada hari yang sama, pria bersenjata wanita misterius itu bergegas ke tempat resepsi. Pria bermarga Su pergi. Pria bersenjata wanita itu menemukan Li Zong dan bertanya, kemana Sui pergi? Dia buru-buru berkata keberadaan Tuan Su tidak jelas, seperti naga melihat kepala tetapi tidak melihat ekor, tetapi lelaki tua itu benar-benar tidak tahu di mana Tuan Su berada. Telah pergi. Pria bersenjata wanita itu mendengus dan berkata, jika Anda memberitahu saya bahwa Anda berbohong setelah itu, saya akan membuat lubang darah di tenggorokan Anda. Setelah itu, dia berbalik. Li Zong merasa lega dan menyeka keringat dingin di dahinya. Siapa wanita ini dan mengapa dia belum pernah melihatnya? Jauh di tanah liat merah. Gunung agung itu bermandikan guntur dan kilat, dan aura kehancuran mengamuk, menyebabkan kehampaan terdistorsi dan runtuh. Void Immortal Thunder. Dari kejauhan, Sui terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan guntur semacam ini, yang sangat langka di alam abadi, akan muncul di medan perang pertama ini. Itulah yang membuat medan perang ekstrateritorial begitu istimewa. Akai menatap seperti hantu, dan berkata dengan suara, itu melintasi antara dunia manusia dan dunia peri, dan itu tak tergantikan. Dalam arti tertentu, keberadaan medan perang ekstrateritorial lebih penting daripada negeri dongeng lainnya. Sui setuju. Di dunia peri, tidak banyak jalan menuju dunia. Dan seperti medan perang luar, semakin sedikit tempat yang menembus antara dunia manusia dan negeri dongeng, sehingga orang-orang kuat di langit dapat bangkit. Keberuntungan yang Anda sebutkan terletak di gunung ini. Sui mengangkat matanya dan melihat ke gunung yang jauh bermandikan guntur abadi. Ia terletak di tepi tebing di puncak gunung, di mana ada kolam guntur yang mengumpulkan asal-usul Void Tribulation Thunder, dan artefak ilahi yang kacau itu terkandung di dalamnya. Akai mengatakan ini, alisnya seperti daun willow mengerutkan kening, tetapi sangat sulit untuk memenangkan keberuntungan ini. Saya telah mencoba berkali-kali, dan setiap kali saya mencapai puncak gunung, saya akan dihalangi oleh kekuatan aturan kacau yang misterius. Saya bahkan curiga bahwa lokasi di puncak gunung dekat Thunder Pond sepertinya merupakan area terlarang yang ditandai oleh sosok yang kuat. Mendengar ini, Sui mengangkat alisnya sedikit,
dan segera berkata, ayo pergi dan melihat-lihat. Bagus. Es memimpin. Ketika dia sampai di depan gunung, Ahkai menggesekkan ujung jarinya yang ramping, dan cincin ilahi bundar dengan pesona abadi muncul, menghalangi penggulingan dampak dari Void Guntur abadi. Lalu, dia dan Sui berjalan menuju puncak gunung. Tidak ada bahaya yang ditemui di sepanjang jalan. Tetapi ketika hendak mencapai puncak gunung, kekuatan Suyan Xianlei menjadi sangat ganas, dan mengalir deras seperti banjir. Cincin Dewa Abadi di depan Ahkai bergetar hebat, membuat ledakan. Ahkai jelas sudah berjuang, ekspresi bermartabat muncul di wajahnya yang lembut dan cantik, dan dengan cepat berkata, rekan Taois, lihat, itu Suyan Xianlei. Mengikuti tatapannya, dia melihat lokasi di puncak gunung dan tebing, badai petir mengamuk, dan kolam guntur dengan kisaran Zhangsu sedang samar-samar terlihat. Pada pandangan pertama, guntur menyilaukan, aura kehancuran merajalela, dan kekosongan di dekatnya menunjukkan tanda-tanda runtuh dan runtuh. Artefak ilahi yang kacau itu tinggal di dasar Thunder Pond. Mata Kai cerah, saya telah mencarinya berkali-kali sebelumnya, dan artefak ilahi yang kacau itu diduga adalah rumput. Rumput. Sui tertegun sejenak. Dia menggunakan teknik rahasia kekuatan gaib, dan matanya bersinar dengan kilau misterius, mencoba melihat rahasia di bagian bawah kolam petir. Yang mengejutkannya, ada kekuatan aturan yang sangat tabu di dekat Thunder Pond, yang sepenuhnya memblokir kekuatan magis dan persepsinya. Rekan Taois juga harus memperhatikan bahwa ada aturan tabu di dekat Thunder Pond, yang jelas berbeda dari aturan medan perang ekstrateritorial ini. Es berkata, sebelumnya, setiap kali saya mendekati kolam guntur itu, saya akan tersapu oleh kekuatan aturan itu dan kembali dengan tangan kosong. Mata Sui berkedip, dan dia berkata, jika tebakan saya benar, kemungkinan besar itu adalah hukum ilahi. Hukum Shinto. Kekuatan Dao yang hanya bisa dikendalikan oleh para dewa. Mata Kai yang dalam dan indah menyipit, dan berkata, saya memiliki keraguan sebelumnya, tetapi saya tidak dapat membayangkan bagaimana kekuatan para dewa dapat menyelinap ke medan perang. Di luar wilayah. Aneh. Sui berpikir sejenak, dan berkata, silakan, aku akan menangani kekuatan terlarang itu. Dia telah membunuh malaikat lebih dari sekali, dan dia juga bertarung melawan kekuatan kehendak dewa. Bagus. Es mengerjakan cincin abadi dengan seluruh kekuatannya dan terus bergerak maju. Segera, keduanya telah mencapai puncak gunung menghadapi kekuatan dahsyat Void Immortal Thunder. Dan saat mendekati kolam guntur, tiba-tiba terjadi mutasi. Aturan tabu muncul, berubah menjadi pelangi yang menyilaukan, lurus seperti bilah penghakiman, dan menebas ke arah Ahkai yang berjalan di garis depan. Es bergidik dan bergidik. Bahkan jika dia bertarung melawan kekuatan seperti itu lebih dari sekali, dia masih merasakan bahaya fana menjulang. Sui mendengus dingin, mengepalkan tinjunya dan membantingnya. Ledakan. Kekuatan aturan tabu itu langsung hancur. Ahkai tinggal begitu mudah. Pergi. Sui mendesak. Es bergegas maju. Ledakan. Satu demi satu aturan tabu muncul, dan nafas yang terengah-engah sudah cukup untuk membuat karakter abadi merasa ketakutan. Tapi di depan Sui, dia tampak rentan. Saat dia melambaikan lengan baju dan tinjunya, dia menghancurkan kekuatan aturan terlarang seperti kekuatan penghancur. Ini secara alami adalah efek magis dari nafas pedang 9 neraka. Tak lama kemudian, mereka berdua sampai di depan Thunder Pond. Pada saat ini, Sui dengan jelas melihat jimat kacau di dasar Thunder Pond. Air kolam yang diubah oleh guntur itu bergejolak, dan makhluk ilahi yang kacau lahir di dasar kolam guntur. Gao, ada 3 daun yang berbentuk runcing pedang, berayun di kolam guntur. Seperti mengintimidasi. Potong Amakusa. Sui terkejut. Menurut rumor, ada semacam jimat yang kacau di dunia. Harta karun ini memiliki reputasi, berakar dalam kekacauan, daun dapat membelah langit. Di mata Jian Xiu, Qian Tianchao jelas merupakan salah satu embrio pedang bawaan paling langka di dunia. Jika kamu bisa membuat pedang dengan daun yang memotong Amakusa, kamu pasti bisa membuat senjata ajaib yang tidak terduga. Namun, harta ini terlalu langka. Anda sama sekali tidak bisa melihatnya di dunia manusia,
karena sudah lama menghilang, dan telah menjadi legenda ethereal, dan tidak ada yang bisa melihatnya lagi. Ditempatkan di negeri dongeng, seperti harta karun ini, juga disebut kata, jarang dalam 10.000 tahun. Jika muncul, itu pasti akan menyebabkan perebutan panik di antara karakter abadi dan memicu badai berdarah. Dan sekarang, dewa-dewa yang kacau ini telah muncul di dasar kolam guntur yang diubah oleh sumber kekuatan dari Void Immortal Thunder. Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh. Makhluk dewa ini memiliki 3 daun, bukan berarti telah berakar di sini, setidaknya hampir 180 tahun. Sui berbisik. Menurut rumor, hanya butuh 60.000 tahun untuk menghasilkan 1 daun utuh. Ini benar-benar harta langka yang lahir untuk dibesarkan, sesama Taoisu, bagaimana kalau aku memilih harta ini? Es juga sangat senang. Dulu, dia tidak tahu berapa kali dia gagal. Tapi sekarang, dengan tambahan Sui, peluang ini ada di ujung jari Anda. Bagus. Sui sedikit mengangguk. Segera, Ahkai berjalan lurus ke depan dan datang ke sisi Thunder Pond. Tali sutra yang dipenuhi dengan keabadian muncul di telapak tangannya. Ke dasar tambang kolam. Cut Amakusa bergoyang, dan ujung emas tiba-tiba muncul, memotong tali sutra. Ahkai terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, Cian Amika tiba-tiba gemetar hebat, dan dia bangkit dari tanah dan terlempar keluar dari kolam petir. Kota. Sui bertahan dengan kekuatan hukum terlarang mendalam di antara telapak tangan dan jarinya, dan menekan dengan tajam. Cahaya keemasan yang menyilaukan bergoyang, mematahkan belenggu hukum terlarang yang mendalam dalam satu gerakan, dan menyapu ke arah langit. Pada saat ini, Sui akhirnya melihat dengan jelas. Bukannya Amakusa itu cenayang dan lolos, tapi di akar Amakusa, ada kail kecil, berbentuk seperti kail ikan, hampir transparan. Dan di pengaitnya, ada seutas benang sutra tipis. Ada yang sudah memasang kail untuk memancing jimat kacau ini. Mata Sui sedikit menyipit. Dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Kai Amakusa bergetar hebat, seolah mencoba melepaskan diri. Ada yang akan memancingnya. Akai juga melihat sehelai sutra sehalus rambut lembu sedang menarik kail yang tergantung di rerumputan langit yang dipotong, berusaha melepaskan diri dari penjara Sui. Amakusa memancing. Selain itu, kail itu meledak dengan kekuatan terlarang yang menyilaukan, dan menebas langsung ke Sui. Ledakan. Langit dan bumi bergetar, dan kehampaan 10 penjuru runtuh. Kekuatan kailnya sungguh luar biasa mengerikan. Nafasnya saja membuat Ahkai benar-benar tertekan dan tidak bisa bergerak. Hampir seperti anak domba yang akan disembelih. Tidak. Wajah cantik Ahkai tiba-tiba berubah. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Sui, yang secara langsung merangsang nafas pedang 9 penjara, menyapu langit. Ledakan. Langit berguncang, gelombang kehancuran yang mengerikan mengamuk, dan kekuatan aturan tabu yang dilepaskan oleh kail langsung tersapu. Dengan jari Sui pian, utas yang hampir transparan terputus. Kail yang tergantung di Amakusa sepertinya sudah kehilangan kekuatannya dan benar-benar diam. Kai Amakusa jatuh dari udara dan ditangkap oleh Sui. Serangkaian aksi sekaligus. Jika Anda memperlambat sedikit, harta langka yang tidak dapat Anda temukan ini kemungkinan besar akan dibawa pergi. Akai merasa lega. Dia melihat ke kedalaman langit dengan matanya yang indah, dan berbisik, saya tidak tahu dari mana benang sutra itu berasal, dan siapa itu. Sungguh aneh tiba-tiba mengambil tindakan dan mengambil kesempatan ini. Tepatnya, kita harus mengambil kesempatan yang diincar pria itu. Mata Sui terpaku pada posisi akar Amakusa, kailnya jelas terpikat di sana sejak lama. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.